Harta ini bentuknya nggak bisa kita lihat, tapi bisa bikin usaha kamu jadi perusahaan raksasa di dunia. Hai guys, hari ini kita akan bahas jenis aset yang bentuknya nggak bisa kita lihat atau sering dikenal dengan harta tidak berwujud atau bahasa kerennya intangible asset. Banyak perusahaan yang menjadi raksasa sampai bikin namanya nggak asing di telinga kita karena adanya intangible asset ini. Sebut aja Microsoft. Microsoft menjadi perusahaan raksasa dan sulit bagi perusahaan lain untuk menyaingi Microsoft karena Microsoft memiliki hak eksklusif untuk teknologi yang dia miliki. Hak eksklusif ini dikenal dengan nama hak paten. Atau siapa yang nggak tahu McDonald's atau KFC? Mereka menjadi perusahaan raksasa dan mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara di dunia melalui intangible asset yang bernama franchises. Lalu di zaman sekarang ini, atau setidaknya waktu video ini dibuat, berapa banyak orang yang rela keluar uang belasan juta rupiah untuk punya sebuah HP yang ada logo Apple-nya? Atau buat kalian yang suka baca novel atau nonton film, siapa yang nggak tahu cerita Harry Potter? Hak cipta yang ada di cerita Harry Potter lah yang bikin J.K. Rowling jadi miliarder dalam waktu singkat. Baik hak paten, franchise, merek, hingga hak cipta, bentuknya semua nggak bisa kita lihat. Tapi dampaknya bisa jadi sangat besar di sebuah usaha. Untuk itulah, akuntansi nganggap harta-harta tidak berwujud seperti ini cukup material dan harus bisa digambarkan di laporan keuangan. Sekarang, yuk kita coba bahas sedikit jenis harta tidak berwujud ini satu-satu. Yang pertama adalah hak paten. Hal pertama yang perlu kalian tahu, hak paten ini bersifat teritorial. Jadi, hanya mengikat di lokasi tertentu aja. Kalau kalian memiliki hak paten di satu negara, maka hak ini hanya berlaku untuk di negara itu aja. Jika ingin punya hak paten di berbagai negara, kalian harus mendaftarkan masing-masing di setiap negara. Nah, lalu apa sih hak paten itu? Hak paten kalau di Indonesia adalah sebuah hak eksklusif yang dikasih oleh negara untuk suatu penemuan di bidang teknologi. Ketika hak eksklusif ini diberikan, maka hanya kitalah yang boleh membuat atau melaksanakan penemuan tersebut. Kalau ada orang lain yang mau buat, tentunya harus melalui persetujuan kita, boleh enggaknya. Secara umum ada 3 hal yang boleh dipatenin. Yang pertama, penemuan atas suatu proses, seperti software, metode bisnis, hingga teknik-teknik tertentu di bidang medis misalnya. Yang kedua adalah penemuan untuk suatu mesin. Kalau kalian menemukan sebuah mesin yang belum pernah ciptain sebelumnya, kalian bisa daftarin untuk dapat hak paten. Yang ketiga adalah penemuan atas suatu barang yang diproduksi dan digunakan. Contohnya, penemuan obat-obatan tertentu, vaksin, dan sebagainya. Nah, paten ini diberikan oleh negara dengan jangka waktu tertentu dan tidak bisa diperpanjang. Sehingga umurnya bisa kita identifikasi berapa lama kita punya hak paten ini. Secara akuntansi, kalau umur intangible asetnya bisa kita prediksi, maka kita harus biayakan kos aset ini. Kalau waktu bahas harta berwujud atau PPE, kita kenal yang namanya depresiasi. Nah, proses menjadikan kos aset tidak berwujud menjadi biaya dinamakan amortisasi. Konsep amortisasi sama persis seperti depresiasi. Yang ngebedain cuma 3 hal. Pertama, istilahnya aja, depresiasi digunain untuk aset yang wujudnya kelihatan. Sementara, amortisasi untuk yang wujudnya nggak kelihatan. Perbedaan yang kedua, karena intangible asset ini biasanya nggak bisa dijual lagi, bahkan ada yang nggak bisa diperpanjang, maka nilai sisa atau residual value untuk amortisasi biasanya 0. Atau dengan kata lain, harus habis dibiayakan semua di akhir masa manfaatnya. Perbedaan yang terakhir, kalau di depresiasi kita kenal ada beberapa metode, seperti straight line, double declining, atau unit activity. Di amortisasi, biasanya hanya menggunakan metode garis lurus atau straight line method aja. Nah, untuk info kalian aja, di Indonesia, periode amortisasi ini maksimumnya adalah selama 20 tahun. Selain hak paten, jenis intangible asset selanjutnya adalah hak cipta atau copyrights. Kalau hak paten terkait dengan penemuan atau pembuatan barang atau mesin tertentu, hak cipta ini terkait dengan penyalinan atau memperbanyak sebuah karya, ide, gagasan, atau informasi tertentu. Hak cipta ini sebenarnya langsung timbul ketika kalian membuat sebuah karya tersebut. Seperti video fakultif yang kalian tonton saat ini. Pada saat video ini dibuat, sebenarnya sudah ada hak cipta atau copyright-nya. Kalau kalian memperbanyak video fakultif tanpa seizin fakultif, saya bisa-bisa saja mengajukan copyright claim atas penggandaan video tersebut.
Namun dalam dunia usaha, supaya bisa mendapatkan perlindungan lebih kuat secara hukum, hak cipta ini tetap harus didaftarkan. Sama seperti hak paten, ketika mendaftarkan hak cipta, biasanya ada batas waktunya. Sehingga secara akuntansi, perlakuan hak paten dan hak cipta sama, yaitu diamortisasi selama masa manfaatnya atau selama-lamanya 20 tahun. Jenis intangible asset yang selanjutnya adalah merek atau bahasa kerennya adalah trademark. Merek bisa diartikan sebagai nama, kata, frase, logo, lambang, desain, atau gambar yang terkait dengan produk atau jasa yang kita jalankan. Contohnya ada banyak, seperti HP, ada merek Apple, Samsung, Vivo, Oppo, atau kalau kalian gamers, merek Sony, Nintendo, Xbox, adalah contoh-contoh trademark yang bisa kalian temui di sekitar kalian. Nah, sedikit berbeda dengan hak paten, merek ini ketika didaftarkan memang sama-sama diberikan jangka waktu perlindungannya berapa lama. Namun, ketika jangka waktu ini sudah habis, merek bisa diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, masa manfaatnya agak sulit untuk diidentifikasi. Nah, karena umurnya sulit diidentifikasi, hal ini menjadi perdebatan apakah merek harus diamortisasi atau tidak. Ada yang berpendapat karena nilainya bisa jadi cukup besar, maka harus diamortisasi, tapi ada juga yang berpendapat karena sulit diidentifikasi masa manfaatnya, maka nggak perlu diamortisasi, tapi dilakukan impairment ketika terjadi penurunan nilai. Apa itu impairment? Untuk saat ini, saya definisikan sementara impairment ini sebagai penurunan nilai aset jangka panjang secara permanen. Bisa untuk aset berwujud maupun tidak berwujud. Di mana penurunan ini nantinya kita akui sebagai loss atau kerugian secara akuntansi. Pengertian lebih mendalam mengenai impairment akan saya bahas lebih dalam waktu kita bahas merger dan acquisition nanti. Jenis intangible asset yang selanjutnya adalah franchise. Yang suka malam mingguan ke mall atau jalan-jalan keluar pasti sering lihat franchise ini. Mulai dari KFC, Indomaret, Chatime, Pizza Hut, Domino's Pizza, Burger King, J&A, dan masih banyak lagi. Merupakan usaha-usaha franchise yang pastinya udah nggak asing lagi buat kalian. Nah, apa sih franchise itu? Franchise simpelnya adalah suatu kontrak kesepakatan antara franchisor dan franchisee, di mana franchisee ini boleh menjual barang atau jasa hingga menggunakan merek franchisor untuk usahanya dalam suatu area tertentu. Sama seperti hak paten, kebanyakan franchise ini biasanya ada jangka waktunya, dan secara akuntansi boleh kita amortisasi. Yang ngebedain, kalau kita beli franchise, biasanya ada biaya tahunan yang harus dibayar ke franchisor. Nah, biaya ini kita akuin sebagai biaya operasional atau operating expense setiap tahunnya. Jenis intangible yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah goodwill. Buat kalian yang baru dengar atau pernah dengar goodwill, tapi masih bingung apa itu goodwill, saya bisa jelaskan dengan 3 kata. Goodwill adalah unidentifiable intangible asset, atau harta tidak berwujud yang sulit diidentifikasi. Wah, udah nggak berwujud, sulit diidentifikasi lagi. Maksudnya apa ini guys? Gini, goodwill bisa muncul hanya dalam kasus akuisisi perusahaan atau kasus membeli sebuah perusahaan. Jadi misalnya, kalau kita membeli sebuah perusahaan, waktu membeli pasti kita hitung-hitungan dulu. Perusahaan ini mau dibeli di harga berapa? Kita pasti cek dulu, perusahaan ini punya aset berapa dan punya utang berapa. Kita bisa minta neraca perusahaan yang dibeli ini, lalu kita lihat berapa asetnya dan berapa liability-nya. Katakan nilai asetnya sebesar 2 miliar rupiah dan nilai liability-nya sebesar 1,4 miliar rupiah. Sehingga net asetnya atau aset setelah dikurangi liability menjadi 2 miliar rupiah dikurang 1,4 miliar rupiah sama dengan 600 juta rupiah. Nah, nilai 600 juta rupiah ini masih merupakan nilai buku atau istilah teknisnya disebut book value. Kalau kalian mengikuti terus video-video di fakultif, kalian bisa tahu bahwa book value ini adalah historical cost. Maksudnya, angka-angka di neraca atau net asset ini merupakan cost di masa lalu waktu kita memperoleh aset atau liability-nya. Misalnya, kalau di neraca ada mesin, angka mesin di neraca adalah berdasarkan cost perolehan mesin tersebut, bukan nilai sekarang. Sekarang mungkin nilainya udah nggak segitu. Nah, jadi net aset sebesar 600 juta rupiah ini, nilainya nggak ngegambarin nilai saat ini. Ini adalah nilai di atas buku aja.
Jadi, kecil kemungkinan waktu beli perusahaan ini, kita nggak beli di harga 600 juta rupiah. Bisa jadi lebih besar kalau dinilai saat ini. Katakan kita beli di harga 800 juta rupiah. Jadi, kita beli di atas nilai buku dengan selisih sebesar 200 juta rupiah. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok mau-maunya beli lebih mahal dari nilai buku? Banyak alasannya guys. Bisa aja misalnya karena ada aset yang nilai wajarnya sekarang memang udah di atas nilai bukunya. Misalnya kalau perusahaan ini ada mesin, nilai bukunya setelah dikurangi depresiasi adalah sebesar 70 juta. Sementara, kalau mesin ini mau dijual lagi saat ini, sebenarnya bisa laku 120 juta. Dari mesin ini aja, nilai wajar aset di perusahaan udah lebih dari 50 juta dari nilai bukunya. Atau misalnya saat ini di dekat gedung kantor perusahaan ini dibangun jalur MRT. Sehingga rata-rata harga tanah naik sekitar 100 juta sejak perusahaan mendirikan kantornya. Dari tanah ini, nilai wajar aset di perusahaan naik lagi 100 juta dari nilai bukunya. Nah, kita identifikasi terus kenapa kok mau-maunya kita beli perusahaan lebih mahal 200 juta dari nilai bukunya. Setelah kita bisa identifikasi semua dan masih ada nilai sisa nilai yang nggak bisa kita identifikasi inilah yang kita sebut dengan goodwill. Atau sederhananya, anggaplah sisa nilai ini karena kita baik aja. Kita lebihin sedikit untuk beli lebih mahal. Jadi dalam kasus ini, nilai goodwill-nya adalah sebesar 50 juta rupiah. Inilah pengertian goodwill sebenarnya. Nah, karena goodwill ini nggak bisa kita estimasikan masa manfaatnya, maka goodwill tidak diamortisasikan. Setiap tahun, nilai goodwill ini akan kita tes apakah perlu diturunkan nilainya. Tes inilah yang sering dikenal dengan nama impairment test, di mana nilai goodwill diuji setiap tahunnya dan dalam situasi tertentu, goodwill ini bisa diturunkan nilainya secara permanen. Sekali lagi, pembahasan mengenai goodwill dan impairment lebih mendalam akan saya bahas nanti waktu kita bahas merger dan acquisition. Supaya kalian bisa terus ngikutin, jangan lupa subscribe channel Facultive. Saya akan bahas nggak hanya topik yang terkait akuntansi, tapi juga topik-topik finance seperti merger dan acquisition nantinya. Terus semangat dan be simple!